Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita sampaikan. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sila ketiga, keempat, dan kelima. Kemarin kita sudah belajar mengenai nilai dan penerapan sila pada sila pertama dan kedua. Nilai-nilai pada Pancasila saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga kita harus melaksanakan semua nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja nilai-nilai pada Pancasila sila ketiga, keempat, dan kelima? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian persatuan Indonesia itu juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, di Indonesia ini banyak sekali keanekaragaman yang dimiliki, dari budaya, adat, bahasa, dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila: 1. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita tidak boleh egois. Kita harus mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Jadi kalian sebagai anak-anak Indonesia harus bangga terhadap tanah air kita, bangga terhadap adat budaya kita, bangga terhadap suku-suku bangsa kita, bangga terhadap kekayaan alam kita sendiri. Sebagai anak Indonesia harus bisa melestarikan budaya kita sendiri dan mencintai budaya kita sendiri. Nilai yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Yang kedua, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Penerapan yang ketiga, kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, semua keputusan yang diputuskan oleh para menteri, misalnya oleh para pejabat, itu semuanya harus mengedepankan kepentingan rakyat, tidak boleh mengedepankan kepentingan golongan, apalagi golongan pribadi. Jadi semuanya itu, semua keputusan itu harus kembali ke rakyat. Dalam mengambil keputusan tersebut itu harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi harus diadakan musyawarah dulu, baru setelah semuanya sepakat atau minimal 90% dari semua peserta itu sudah sepakat atau mufakat, maka keputusan itu bisa dilaksanakan. Penerapan nilai-nilai sila keempat yang kedua yaitu: musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Di sini maksudnya adalah dalam memecahkan suatu masalah atau suatu persoalan itu, untuk mengambil keputusannya harus dilakukan secara musyawarah. Jadi
harus dibicarakan bersama-sama agar mendapatkan solusi atau agar mendapatkan penyelesaian yang baik dalam suatu masalah tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain. Sila keempat Pancasila itu nilai-nilai yang terkandung apa saja? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kalian tidak boleh saling memaksakan kehendak. Misalnya kamu beragama Islam, ada temanmu yang beragama Kristen, terus kamu bilang sama temanmu, kamu gak boleh beragama Kristen, kamu harus beragama yang sama seperti aku, yaitu Islam. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini sudah Bu Aita jelaskan tadi ya. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi, setiap hasil yang sudah disepakati bersama dalam suatu musyawarah itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak boleh masa bodoh, tidak boleh tidak mau tahu. Jadi semua peserta, semua masyarakat harus melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Lanjut ya. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat itu menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah itu sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh, pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Jadi, kalau di lingkunganmu, di lingkungan rumahmu itu ada ronda, itu jadwalnya itu juga harus dimusyawarahkan. Kira-kira hari ini siapa, besok siapa, semua harus dilakukan atau ditentukan dengan cara musyawarah. 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Jadi besok kalau kalian sudah berusia 17 tahun, kalian sudah mempunyai KTP, kalian sudah punya hak pilih. Misalnya ada pemilihan presiden, jadi kalian bisa memilih presiden siapa yang kalian inginkan. Kalian punya hak suara, jadi hak suara itu harus kalian gunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Sekarang kita masuk ke sila kelima. Sila kelima ini dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Jadi jika kita mempunyai pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan bahkan pribadi, maka kehidupan masyarakat Indonesia itu pasti aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan 7. Menghargai hasil karya orang lain. Jadi itu adalah ketujuh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kira-kira kalau menabung itu pengamalan sila keberapa anak-anak? Iya, betul. Dengan menabung itu akan melatih kedisiplinan kita, akan melatih kita untuk lebih hidup hemat, lebih menghargai uang. Anak-anak, kira-kira
Apa yang Bu Anita jelaskan tadi sudah bisa kalian pahami belum? Nah, semoga sudah ya. Semoga dengan penjelasan Bu Anita hari ini kalian bisa lebih paham lagi tentang pengamalan sila Pancasila, sila 3, 4, dan 5. Dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan tema selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya ya anak-anak. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga kondisi. Jangan sampai kalian sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.